Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Nilu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi dari pertemuan ke-12 tentang analisis dan pemilihan strategi dengan studi kasus pada Bank BNI. Berikut anggota kelompok kami terdiri dari saya, Renavi Malachandra, Rasya Hafita, Revalina Chandra, dan Selvia Amelia Putri. Memahami dulu apa itu analisis dan pemilihan strategi. Intinya, ini adalah proses menentukan jalan terbaik bagi perusahaan untuk mencapai visi dan misinya. Terdapat 3 poin utama di sini. Yang pertama, sebagai langkah awal untuk menetapkan tujuan jangka panjang. Yang kedua, sebagai proses kreatif untuk menghasilkan alternatif strategi. Yang ketiga, memilih opsi terbaik agar sumber daya perusahaan tidak terbuang sia-sia. Praktiknya, kita menggunakan model formulasi yang terdiri dari 9 teknik matriks yang dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap input. Di sini kita mengumpulkan data dasar menggunakan matriks EV, IV, dan CPM. Lalu yang kedua ada tahap pencocokan. Kita mencocokkan faktor internal dan eksternal suatu perusahaan menggunakan alat seperti matriks SWOT, SPACE, dan BCG untuk melihat posisi Bank BNI pada pasar. Lalu ada tahap terakhir. Tahap ini berguna untuk mengambil keputusan menggunakan matriks QSPM untuk menentukan strategi mana yang paling prioritas untuk dijalankan Bank BNI atau suatu perusahaan. Matriks SWOT pada Bank BNI digunakan dalam tahap pencocokan strategi untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan. SWOT terdiri dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Pada Bank BNI, kekuatan perusahaan terlihat dari modal yang besar, jaringan cabang yang luas, branding yang kuat, layanan digital yang berkembang, dan citra perusahaan yang kuat sebagai bank milik negara. Kelemahannya antara lain birokrasi, digital still perlu diimprove, customer service yang belum full digital. Lalu ada peluang BNI yang berasal dari meningkatnya penggunaan layanan digital banking dan pertumbuhan transaksi online masyarakat. Sedangkan ancamannya meliputi persaingan dari fintech, regulasi yang semakin ketat, dan risiko keamanan siber. Melalui matriks SWOT, Bank BNI dapat mencocokkan kekuatan dan peluang untuk menentukan strategi yang tepat, seperti memperkuat layanan digital, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperluas pasar agar mampu bersaing di industri. SPACE atau Strategic Position and Action Evaluation. Matriks ini dipakai untuk melihat posisi strategi perusahaan dari 4 sisi penting, yaitu faktor strategi internal, faktor strategi eksternal, posisi kompetitif, dan stabilitas lingkungan. Jadi, lewat matriks ini, perusahaan bisa tahu langkah strategi apa yang paling cocok untuk dijalankan. Kalau dilihat pada gambar di samping ini, ada diagram matriks SPACE Bank BNI yang terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif. Nah, posisi Bank BNI ini ada di kuadran agresif, yang artinya kondisi perusahaan saat ini cukup kuat dan punya peluang besar untuk terus berkembang di industri perbankan. Hal ini didukung oleh jaringan cabang yang luas, layanan digital yang semakin berkembang, serta kemampuan Bank BNI dalam bersaing dengan bank lainnya. Jadi bisa dibilang posisi agresif ini menunjukkan kalau Bank BNI itu punya kesempatan untuk lebih ekspansif, misalnya dengan memperluas pasar, meningkatkan inovasi digital banking, sampai mengembangkan layanan baru supaya tetap unggul di tengah persaingan yang makin. Kita bahas matriks Boston Consulting Group atau yang lebih dikenal dengan BCG Matrix. Matriks ini digunakan untuk lihat posisi produk atau layanan perusahaan berdasarkan 2 hal utama, yaitu tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Nah, kalau diperhatikan pada gambar di samping, terdapat 4 kategori utama dalam matriks BCG, yaitu star, question marks, cash cows, and dogs. Kategori stars menggambarkan layanan yang punya pertumbuhan tinggi dan posisi pasar yang kuat. Contohnya, pada Bank BNI adalah layanan digital banking yang sekarang semakin banyak digunakan masyarakat dan punya potensi besar ke depannya. Kemudian ada cash cows, yaitu layanan yang sudah stabil dan terus menghasilkan keuntungan secara konsisten bagi perusahaan. Lalu kategori question marks menggambarkan
Lalu kategori question marks, Lalu kategori question marks menggambarkan layanan yang sebenarnya punya peluang berkembang tapi masih membutuhkan strategi dan investasi yang tepat. Sedangkan dogs menunjukkan layanan dengan pertumbuhan rendah dan kontribusi yang tidak terlalu besar. Jadi, lewat matriks BCG ini, perusahaan bisa lebih gampang menentukan layanan mana yang perlu dikembangkan lebih lanjut, dipertahankan, atau bahkan dievaluasi kembali supaya penggunaan sumber daya perusahaan jadi masuk ke matriks AA atau internal external matrix. Kalau tadi matriks BCG melihat posisi produk atau layanan, nah matriks IA ini lebih fokus untuk melihat posisi perusahaan dari sisi internal dan eksternal secara keseluruhan. Pada gambar di samping terlihat tabel matriks IFE Bank BNI yang berisi kekuatan dan kelemahan perusahaan lengkap dengan bobot, rating, dan skor penilaiannya. Beberapa kekuatan utama Bank BNI yang terlihat di tabel yaitu jaringan cabang yang luas di Indonesia, brand yang kuat dan terpercaya, serta layanan digital banking yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, dukungan pemerintah sebagai bank BUMN juga menjadi nilai tambah bagi Bank BNI. Tapi di sisi lain ada juga beberapa tantangan yang dihadapi seperti persaingan antar bank yang semakin ketat, sistem digital yang kadang mengalami gangguan, sampai biaya operasional yang cukup tinggi. Nah, dari hasil total skor yang diperoleh, posisi Bank BNI masih berada dalam kondisi yang cukup baik dan punya peluang besar untuk terus tumbuh. Karena itu, strategi yang cocok diterapkan adalah strategi pertumbuhan. Misalnya dengan meningkatkan layanan digital, memperluas pasar, dan terus menghadirkan inovasi supaya Bank BNI tetap kompetitif dan relevan di era digital sekarang. QSPM, Quantity Strategies Planning Matrix, mengevaluasi dan membandingkan alternatif dengan menghubungkan faktor kunci internal dan eksternal secara kuantitatif. 1. Akuisisi, mempercepat ekspansi pasar dan kapabilitas. Miss Vintage kecil, platform pinjaman digital. 2. Diversifikasi, menambah lini produk, wealth management, asuransi, background layanan non-tradisional untuk pendapatan berulang. 3. Penetrasi pasar, meningkatkan pasang melalui promosi digital dan produk khusus segmen UMKM. Kesimpulan dari materi atau PPT kali ini, berdasarkan hasil analisis strategi pada Bank Negara Indonesia (BNI), dapat disimpulkan bahwa BNI memiliki posisi yang cukup kuat dalam industri perbankan Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil analisis SWOT, matriks IFE, dan matriks FVA yang menunjukkan bahwa BNI mempunyai kekuatan besar seperti jaringan luas, reputasi perusahaan yang baik, layanan digital yang terus berkembang, serta dukungan modal yang kuat. Di sisi lain, BNI juga menghadapi beberapa kelemahan dan tantangan seperti persaingan ketat antar bank, resiko kredit, serta perubahan teknologi yang cepat. Melalui analisis grand strategi dan matriks QSPM, strategi yang paling tepat untuk diterapkan BNI adalah strategi pengembangan pasar, pengembangan produk digital, dan peningkatan kualitas. Layanan berbasis teknologi. Strategi tersebut dinilai mampu membantu BNI mempertahankan daya saing, meningkatkan kualitas nasabah, serta memperluas pasang pasar di era digital.
Dengan menerapkan strategi yang tepat dan berkelanjutan, BNI diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat posisi di sektor perbankan nasional, serta mampu menghadapi persaingan bisnis yang semakin dinamis di masa depan.